Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Diva Friends, terlebih khusus dalam podcast Abi atau Ayah Bunda Istimewa. Masya Allah. Dan di sini kita akan ngobrol tentang topik yang sangat penting, khususnya bagi orang tua, itu tentang parenting bagi orang tua dan anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini sebagai seorang orang tua, menjadi seorang orang tua itu sangatlah tidak mudah ya teman-teman. Apalagi setiap orang tua itu pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Apalagi di era saat ini, di generasi saat ini yang sangat penuh tantangan ya Bunda ya. Namun ketika nantinya anak memiliki kebutuhan khusus, perjalanannya nanti itu pasti memiliki tantangan tersendiri, memiliki tantangan yang cukup berat untuk menjalani dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, sebenarnya padahal itu orang tua itu memiliki peran atau andil yang sangat besar dalam mendukung perkembangan anak, termasuk dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, di episode podcast kali ini kita akan mencoba memahami lebih jauh lagi tentang mengapa parenting itu sangat penting. Nah, insya Allah kita nanti akan dibersamai oleh Bunda Puji ya. Selamat datang Bunda Puji. Makasih. Ya, dan Masya Allah. Dah, di sini itu nanti kita akan bersama Bunda Puji ngobrol lebih jauh tentang peran anak-anak, tentang bagaimana kita semua untuk mengasuh ya Bunda, mengasuh anak-anak, terutama mengasuh anak dalam kondisinya berkebutuhan khusus. Sebelumnya itu beliau adalah seorang profesor, Masya Allah, Alhamdulillah ya Bunda, profesor di bidang pendidikan non-formal dan parenting anak usia dini. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit Bunda tentang pengalaman Bunda bagaimana mengasuh anak, mendidik anak dalam mendampingi para ayah bunda yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Makasih Mbak Arsya. Mungkin perkenalan dulu gitu ya. Jadi kalau pengalaman terkait program parenting, karena kebetulan memang saya banyak meneliti tentang program parenting dan keahliannya di pendidikan anak, terutama bagaimana kita bisa mengasuh anak di rumah. Adapun kenapa kemudian beberapa poin terkait anak berkebutuhan khusus memang menjadi salah satu mungkin concern saya begitu, karena untuk di Indonesia sendiri sepertinya kita masih terbatas ya beberapa podcast, video yang bagaimana sih cara orang tua untuk bisa membersamai ananda yang memang punya kebutuhan khusus, sehingga memang mungkin 2-3 tahun terakhir ini memang kita banyak fokus untuk pengembangan parenting, terutama untuk anak berkebutuhan khusus. Oke, Masya Allah, terima kasih sharingnya Bunda. Nah, di sini mungkin tadi ya fokus terkait anak berkebutuhan khusus kayak gitu. Kalau misalnya kita sering kali itu ngobrol tentang anak berkebutuhan khusus, perkembangan anak-anak kayak gitu, yang menjadi seharusnya Bunda menjadi perhatian banyak pihak, seperti terutama di sekolah ataupun juga di rumah sendiri seperti itu. Tapi sebenarnya peran orang tua itu kan di rumah sangat-sangatlah amat menentukan ya Bunda. Tapi menurut Bunda sendiri, seberapa penting peran parenting atau ilmu parenting bagi orang tua yang ada di rumah, terutama bagi mereka yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus Bunda, terutama karena memang selama ini kan masih dianggap tabu ya Bunda, masih beberapa banyak orang tua itu yang denial tentang kebutuhan khusus, atau mungkin sekalipun praktisi pendidikan sendiri Bunda masih ada yang denial tentang kebutuhan khusus. Itu bagaimana Bunda? Mungkin yang perlu kita highlight yang pertama gitu ya, kenapa kemudian keluarga, orang tua itu menjadi salah satu garda terdepan ya yang harus membersamai anak berkebutuhan khusus, karena sebenarnya kan keluarga itu menjadi pendidikan pertama dan utama untuk anak ya, baik anak berkebutuhan khusus, apalagi misalnya dengan anak-anak yang berkembang seperti yang lain. Nah, karena orang tua dan keluarga itu menjadi pendidikan pertama dan utama, tentu kita harus berbagi peran gitu ya. Karena kalau kita
kita memberikan terapi ke anak itu kan mungkin dalam sehari terbatas waktunya. Sehingga mau tidak mau kan orang tua juga harus belajar banyak nih tentang bagaimana kita bisa memberikan stimulasi di rumah. Hanya memang salah satu permasalahannya kan mungkin di Indonesia itu kita untuk memberikan terapis ke anak terkadang kan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Kemudian beberapa sumber informasi juga masih terbatas gitu. Lalu banyak juga orang tua yang merasa berjuang sendiri karena memang mungkin kalau di kita komunitas-komunitas keluarga orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus itu masih sangat terbatas ya, sehingga menjadi sangat penting. Saya pikir podcast ini menjadi sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat biar orang tua yang mungkin memiliki kebutuhan khusus itu bisa banyak belajar gitu ya, bagaimana treatmentnya. Jadi banyak terlibat juga untuk memberikan stimulasi di rumah. Gitu ya. Oke, Masya Allah. Nah, dari yang melalui podcast ini ya Bunda, juga teman-teman yang ada di rumah, kita akan belajar memang agar sekali lagi kebutuhan khusus itu memang ada di sekitar kita dan harus kita ayomi ya Bun ya. Dan harus kita memang terbuka dengan ilmu yang ada. Nah, tapi untuk kesini nih Bun, jika dibandingkan dengan pengasuhan anak pada umumnya, tentu ada beberapa hal yang mungkin berbeda ketika orang tua mendampingi anak berkebutuhan khusus. Lalu menurut Bunda itu, apakah ada pendekatan parenting khusus yang perlu lebih diperhatikan oleh orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dibandingkan dengan orang tua yang tidak memiliki anak berkebutuhan khusus? Iya, mungkin pada dasarnya sebenarnya tidak jauh berbeda ya, karena mungkin salah satu persamaannya kan tetap harus memberikan kasih sayang gitu ya, kemudian keamanan dan tentu dukungan orang tua ke anak. Namun mungkin yang perlu kita highlight gitu untuk teman-teman anak-anak yang berkebutuhan khusus biasanya kan punya karakteristik yang berbeda, sehingga mau tidak mau tentu pendekatan pengasuhannya juga berbeda begitu. Nah, yang mungkin yang perlu kita highlight, anak berkebutuhan khusus itu bisa jadi punya kebutuhan belajar yang sangat individual gitu kan, berbeda. Jangankan dengan anak yang lain gitu kan. Jadi mungkin kita perlu mengidentifikasi sebenarnya kebutuhan anak kita itu seperti apa. Nah, sehingga yang perlu kita highlight mungkin misalnya yang membedakan, satu misalnya kita bisa mengkondisikan agar anak kita nanti untuk yang anak berkebutuhan khusus itu punya kegiatan yang rutin gitu ya, terstruktur, sehingga anak itu bisa lebih banyak belajar terkait kemandirian misalnya. Kemudian termasuk bisa jadi pendampingan belajar yang lebih intensif gitu ya. Sehingga bagaimana kemudian kesabaran orang tua itu kan harus lebih banyak bisa jadi gitu ya, dibanding mungkin dengan anak-anak yang tumbuh kembangnya normal. Kemudian selain itu yang mungkin yang jarang ya tadi disoroti itu adalah bagaimana kemudian anak itu kadang juga mengalami hambatan emosi gitu kan ya. Dia mau menyampaikan ide tapi juga terbatas, sehingga memang butuh komunikasi begitu yang intensif antara orang tua dengan anak sehingga komunikasinya jalan. Mungkin sebenarnya kalau di sisi kasih sayang dan lain-lain sama ya, tetapi mungkin pendekatannya aja yang sedikit berbeda begitu, mengikuti kebutuhan anak seperti apa. Iya. Nah, tadi saya jadi keinget ini Bunda. Ketika anak berkebutuhan khusus kan secara treatment begitu ya Bunda, untuk penanganannya itu memerlukan kegiatan yang terstruktur atau yang memang sudah terjadwal. Apakah sebagai orang tua itu perlu menentukan kegiatan-kegiatan yang sudah disukai oleh anak, atau memang orang tua itu murni menyusun apa yang disarankan oleh praktisi atau mungkin psikolog, atau kita mengikuti apa kesukaan anak sehingga nantinya anak itu bisa terlatih sesuai dengan apa istilahnya Bunda, bakat bawaannya seperti itu Bunda, bagaimana? Iya, mungkin yang perlu menjadi perhatian untuk orang tua ya, terutama kadang kita melihat anak berkebutuhan khusus kan kelemahannya.
Justru mungkin yang harus kita balik persepsi itu sekarang adalah sebenarnya anak punya kekuatan apa nih gitu, potensinya apa. PR kita sebagai orang tua itu kan bagaimana kita bisa memetakan memang ada anak ada keterbatasan, tetapi sebenarnya di sisi lain kan dia punya potensi. Kadang potensinya itu luar biasa loh. Nah, kadang tugas orang tua bagaimana kemudian mungkin kita bisa sebenarnya memetakan ya. Kalau memang misalnya kita tidak bisa, sebenarnya kita bisa meminta ya advice ke terapis profesional begitu. Sehingga di satu sisi orang tua tetap jalan nih belajar gitu ya, informal dari YouTube, dari media massa. Tetapi kadang satu titik mungkin kita juga bisa tetap berkonsultasi ya untuk menentukan misalnya sejauh mana sih kebutuhan anak atau kemampuan anak untuk bisa belajar mandirinya gitu, karena saya pikir tiap anak juga berbeda ya, sehingga memang justru bisa kolaborasi ya, maksudnya orang tua juga bisa jadi kalau banyak terlibat kan punya catatan sendiri kan, kalau yang anak-anak tuh baiknya setiap anak tuh punya catatan gitu ya, hari ini perkembangannya apa, progresnya seperti apa. Jadi mungkin yang punya catatan bukan hanya terapis aja ya, orang tua juga punya. Orang tua juga harus punya gitu loh. Jadi udah paham nih sampai mana, lalu mungkin stimulasi yang dibutuhkan apa gitu kan. Jadi yang terlibat itu tidak hanya terapis dan anak, tapi justru orang tua juga harus banyak terlibat dalam sesi konsultasi gitu kan. Lalu apa yang bisa dilakukan di rumah. Jadi tidak hanya kemudian lepas tangan setelah terapi selesai, tapi misalnya di rumah nggak pernah diberikan stimulasi, diintervensi gitu kan ya. Jadi saya pikir kalau misalnya ada sinergi antara terapi, sekolah gitu kan di rumah, pasti itu akan lebih pengaruhnya lebih besar lebih kan, optimal lebih ya, optimal betul. Tapi kalau misalnya dari segi tantangan terberatnya, tadi kan juga Bunda juga sudah menyisipkan terkait sosial emosionalnya Bunda, itu jelas berbeda dengan anak-anak normal ya Bunda. Itu biasanya yang biasanya sudah sering Bunda puji dapatkan dari bahasanya mungkin laporan ya Bunda, pada orang tua terkait tantangan menghadapi anak berkebutuhan khusus di bagian sosial emosionalnya, itu yang paling sering muncul itu saat-saat apa Bunda, atau mungkin memiliki distraksi apa, atau saat usia berapa tahun ketika mereka emosionalnya belum terkontrol, itu tantangannya apa saja Bunda? Iya. Sebenarnya mungkin yang paling besar tantangannya, ini ada sebuah hasil penelitian yang menarik ya, bahwa biasanya yang terbesar justru tantangan emosional orang tua ya, karena di satu sisi ada kekhawatiran, kemudian ada kelelahan secara fisik dan juga mental gitu ya, belum misalnya kadang misalnya tekanan dari masyarakat sosial yang kadang masyarakat juga belum teredukasi dengan baik gitu ya. Jadi kenapa anakmu kok belum bisa? Itu aja sudah bisa jadi membuat orang tua kan down gitu, cemas gitu, khawatir. Jadi memang tantangan terbesar itu adalah memang dari sisi sosial emosional orang tua, dan tentu harapannya mungkin dengan adanya podcast seperti ini kan memberikan edukasi, sosialisasi juga ke masyarakat bahwa ternyata tidak semua anak itu berkembang misalnya secara secara mengikuti tumbuh kembangnya, tetapi ada anak-anak yang memang misalnya punya kebutuhan khusus yang itu juga harus kita support. Jadi tidak hanya dari keluarga, dari masyarakat juga penting gitu ya untuk kita kenalkan. Dan yang terakhir bisa jadi yang mungkin tadi pernah di-mention di awal adalah tantangan ekonomi dalam tanda petik, karena pembiayaan misalnya di sekolah, mungkin di sekolah inklusi, kalau misalnya anak kita mau sekolah di sekolah inklusi, biasanya kan ada sedikit tambahan biaya operasional, karena harus kita spare untuk khusus misalnya untuk shadow teacher, untuk terapis dan lain-lain. Belum lagi misalnya beberapa intervensi yang mungkin kalau kita datang ke terapis profesional yang biayanya juga tidak mudah gitu kan. Betul. Sehingga memang kadang mungkin kayak bertumpuk gitu ya, permasalahan sudah ekonomi, sosial, tekanan dari masyarakat, jadi berpengaruh juga terhadap emosional orang tua. Di satu sisi kan juga lumayan ya kelelahan
secara fisik, sehingga mungkin itu beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Masya Allah. Ya, tadi saya jadi mengingat kembali yang disampaikan Bunda Puji di awal, teman-teman, bahwasanya seringkali ada juga beberapa orang tua merasa sendiri ya Bunda, seperti tadi yang Bunda Puji sampaikan. Tapi memang sudah disampaikan dari awal oleh Bunda Puji, itu jangan sampai orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu jangan sampai merasa sendiri seperti itu. Nah, tapi ada istilah terlambat tidak ya Bunda untuk menangani anak berkebutuhan khusus, karena tadi yang sudah disampaikan berulang kali oleh Bunda itu kan memang podcast ini sarana untuk mengedukasi masyarakat, dan memang sebegitu tabunya berkebutuhan khusus atau siswa ataupun anak berkebutuhan khusus di masyarakat. Tapi apakah ada dampak-dampak tertentu, atau apakah dampak ketika ditangani dari awal dan ditangani ketika nanti anak itu sudah dewasa atau usia remaja, itu dampak yang paling terlihat itu seperti apa Bunda, baik dari sisi orang tua ataupun dari sisi anak sendiri yang memiliki berkebutuhan khusus? Ya, tentu lebih awal lebih baik ya kalau misalnya kita sudah memahami begitu. Tetapi kan kadang misalnya kondisi orang tua juga kadang tidak paham sebenarnya bahwa anak kita, ternyata anak kita ada kebutuhan khusus ya gitu. Jadi memang sebenarnya semakin dini penanganan, intervensi gitu ya yang diberikan, itu tentu akan jauh lebih baik. Tapi kalaupun misalnya ya sudah bukan terlambat ya, tapi misalnya sudah berjalan dan kita baru tahu di pertengahan jalan, ya kita tetap bersyukur lah gitu ya, karena kita masih ternyata saya terlambat ya gitu. Tapi kan tetap itu more better lah, tetap harus kita mungkin segera bawa begitu ya, atau karena saya yakin kita kan juga mungkin butuh ilmu khusus ya untuk mendalami sebenarnya anak kita berkebutuhan khusus seperti apa, karena kan sangat luas macam-macam gitu ya. Bahkan ada yang dari sisi emosinya, ada yang dari sosialnya. Betul, sehingga memang orang tua itu harus aware banget dengan tumbuh kembang anak, sehingga jangan sampai terlambat baru terdetek gitu ya. Tapi kalau misalnya kita setiap hari mungkin karena kalau di PAUD sendiri kan idealnya ya orang tua tuh tetap punya catatan tumbuh kembang anak gitu. Jadi itu yang sebenarnya mungkin bisa jadi detektor awal ya, deteksi dini, sehingga ternyata kok anak kita misalnya harusnya sudah bisa merangkak tapi kok belum harusnya sudah bisa bicara tapi kok belum gitu. Karena beberapa kasus misalnya anak terjadi delay speech karena dianggap mungkin terlambat aja gitu. Jadi padahal sebenarnya kalau kita cek, kita periksa, ada beberapa yang delay speech itu misalnya ada beberapa kejadian karena si anak tersebut ternyata nggak bisa dengar. Tuli dari lahir. Iya, dari lahir. Jadi harusnya misalnya 1,5 tahun kan sudah mulai banyak ya. Ini sudah 2 tahun dia belum bisa mengucapkan kata yang jelas. Jadi akhirnya baru diketahui pas sudah diperiksa ke dokter. Karena kan karena dari kecil anak kalau belum bisa dengar kan dia gak bisa belajar banyak berbicara gitu. Jadi itu pun ya masih alhamdulillah, karena pas usia 2,5 tahun gitu ya diskusi dengan orang tua, kok Bun anak saya belum bisa bicara gitu. Jadi penyebabnya ada yang karena tidak mendengar, ada lagi yang lain penyebabnya karena kebingungan bahasa. Bahasanya. Jadi bahasanya terlalu banyak. Oke. Jadi dulu ada kasus yang misalnya temen pas kebetulan dia dapat beasiswa di Belanda gitu kan. Lingkungannya bahasa Belanda. Ayahnya ngomong bahasa Inggris, mamanya ngomong bahasa Indonesia gitu kan. Begitu balik ke tempat asalnya, neneknya bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jadi si anak kayak di satu sisi memang bagus kalau distimulasi bahasa Inggris dari dini, tapi kalau kebanyakan bahasa ternyata juga bisa menyebabkan anak speech delay karena dia mungkin konsepnya jadi kayak ini apa ya. Iya, pernah juga kasus seperti itu, ada kejadian. Jadi maka dari itu untuk pengajaran bahasa pun terkadang ini ya Bunda, ada usia tertentu untuk pertama dari bahasa ibu, kemudian bahasa lain-lainnya lagi bertahap.
Ya, anak juga harus belajar sama sih sebenarnya, bertahap kan ya, harus lihat tumbuh kembang gitu. Mana nih titik ini yang sensitif, itu yang kita berikan stimulasi. Oh iya Bunda, sama mungkin ini ya, mungkin nanti buat barangkali ada ibu-ibu yang menonton juga di rumah, untuk checklist itu terkait perkembangan bisa dilihat itu kayak di buku KIA yang pink itu ya, Bunda ya. Buku yang pink KIA ya Bunda. Kalau sekarang kan buku KIA-nya ibu dan anak tuh dipisah atau bagi dua seperti ini, nanti bisa dilihat di rumah masing-masing. Insya Allah. Ya, semoga bisa menjadi insight ya Bunda buat ibu-ibu atau ayah yang ada di rumah semuanya. Ya, kemudian ini Bunda terkait strategi parenting. Nah, di sini itu selainnya tadi sudah Bunda sampaikan seperti itu, prinsip terpenting tadi kan, kalau misalnya sebenarnya di highlight itu kan terkait prinsip terpenting, salah satunya adalah menerima ya Bunda. Tapi apakah ada yang prinsip yang harus dijalankan setiap waktunya seperti itu terkait menangani anak berkebutuhan khusus? Mungkin ada hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa dilakukan orang tua di rumah untuk mendukung perkembangan anak itu, tapi mungkin belum banyak orang itu tahu untuk prinsip sendiri. Yang pertama tadi sudah di-mention di awal ya, penerimaan itu menjadi sangat penting sebenarnya, terutama untuk orang tua gitu ya. Karena sebenarnya begitu orang tua sudah menerima kondisi anak, tentu akan ada ikhtiar selanjutnya begitu. Kemudian selain penerimaan, sebenarnya mungkin butuh kayak semacam tadi sudah disebutkan sebenarnya kesabaran dan konsistensi yang lebih ya. Itu yang mungkin kadang misalnya kita sekarang semangat mendampingi anak, tapi mungkin pada sisi tertentu tiba-tiba capek gitu ya. Mungkin apalagi bundanya, ayahnya sama-sama kerja gitu ya. Jadi memang kesabaran dan konsistensi ya itu menjadi sangat penting juga, karena kadang perkembangan anak itu kan berkembang gitu ya setiap waktu. Jadi kalau misalnya kita bisa sabar, konsisten, walaupun stimulasinya kecil gitu kan ya, tapi kalau diberikan secara konsisten tentu akan memberikan dampak yang lebih optimal. Kemudian ada juga misalnya tadi juga sudah disampaikan ya, pendekatan individual, bahwa memang setiap anak itu unik. Jadi jangan sekali-kali misalnya membandingkan. Katanya ojo dibanding-bandingke. Karena kan anak yang satu dengan anak yang lain itu juga berbeda. Beda berapa minggu aja berbeda. Sama-sama yang usianya sama saja, tumbuh kembangnya berbeda. Apalagi dengan anak yang berkebutuhan khusus, diberikan stimulasi yang sama, terapisnya yang sama misalnya, tapi kadang pencapaiannya kan berbeda. Jadi itu yang mungkin harus orang tua itu legowo gitu ya, karena memang tiap individu, tiap anak itu beda tumbuh kembangnya. Dan yang terakhir mungkin adalah tadi juga sebenarnya sudah disampaikan ya, bagaimana misalnya kita ada kolaborasi nih di sekolah gitu ya, guru, terapis, dan tentu kita sebagai orang tua. Jadi ada keberlanjutan kan ya, dari sekolah mungkin diperkuat di terapi, kemudian di rumah juga, sehingga kolaborasi tiga itu mudah-mudahan makin membuat anak-anak kita yang memiliki kebutuhan khusus itu semakin mempermudah ya belajarnya, karena orang tua kan juga ikut terlibat di dalam proses dalam tumbuh kembang anak. Mungkin itu, dan yang jangan lupa tadi ya, fokus pada potensi anak, jangan melihat keterbatasannya, tetapi kita berupaya apa kelebihan anak kita, itu yang kita support. Udah tahu misalnya anak gak bisa terbang gitu ya, disuruh terbang. Udah tahu anak keterbatasan matematika ya, itu yang dipaksa. Padahal potensi dia misalnya di seni atau karena kan kecerdasan itu kan dia ada multiple intelligence. Jadi kecerdasan itu bukan hanya di kognitif saja, bahkan ada 9 kecerdasan yang mungkin bisa kita petakan, lalu kita berikan stimulasi yang tepat sesuai dengan potensi anak. Ya, Masya Allah, luar biasa. Sebenarnya kalau misalnya ngobrol tentang kebutuhan khusus itu memang Masya Allah ya Bunda, karena memang macamnya pun berbeda-beda. Betul. Jadi seperti yang terkait termasuk hal-hal yang perlu dihindari orang tua, itu juga termasuk jangan sampai kita beda-bedain anak kayak gitu. Apa antara anak yang
satu rahim pun perkembangan juga berbeda ya Bunda, Iya, betul. apalagi sama anak tetangga, apalagi sama anak teman-teman yang lain seperti itu. Masya Allah ya. Dan juga orang tua harus konsisten dalam membersamai tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus. Betul. Ya. Nah mungkin ini Bunda, sebelum nantinya kita menutup podcast pada siang hari ini, mungkin Bunda bisa memberikan satu pesan lagi ya Bunda, atau closing statement, Masya Allah, bagi orang tua saat ini yang mendampingi anak berkebutuhan khusus, selain yang tadi sudah disampaikan oleh Bunda, juga mungkin bisa buat ayah Bunda, atau mungkin juga buat guru-guru Bunda, guru-guru ataupun mungkin adik-adik yang nantinya menonton sama orang tuanya ketika di sekolah bertemu dengan teman yang berbeda, atau mungkin di lingkungannya bertemu dengan teman yang berbeda, apa yang harus mereka lakukan? Iya, apa ya? Yang pertama tentu misalnya kita harus mendengarkan dan memperhatikan anak dengan penuh perhatian. Itu yang pertama. Jangan disambi sambil buka HP, sambil nungguin kitanya scroll. Jadi kan artinya kalau disambi kita nggak ada attachment kita dengan anak, sehingga memang kalau kita mendampingi anak ya fokus betul-betul bersama anak ya. Kemudian karena kalau kita sudah bisa fokus gitu ya, bahkan tidak hanya belajar ya, membersamai itu bisa bermain dengan anak gitu ya. Jadi si anak juga mendapatkan kekuatan secara emosional ya, bahwa ternyata orang tua kita bisa menerima kita dengan kondisi apapun ya. Kemudian bisa juga sebenarnya ketika anak misalnya berhasil tuh kita berikan stimulasi di rumah walaupun pencapaian kecil. Nah, jangan lupa kita sebagai orang tua harus memberikan apresiasi gitu kan, reward ke anak. Wah hebat ya Dek, sekarang kamu udah bisa misalnya loncat gitu kan ya. Jadi secara verbal memang itu harus diucapkan ke anak. Bahkan kalau perlu misalnya ya diberikan reward apa ya, entah itu bintang atau apapun gitu ya. Ya untuk memberikan kalau misalnya dia berhasil bisa mandi sendiri. Wah hebat, hari ini kamu bisa mandi sendiri gitu. Mama kasih bintang deh gitu kan. Nanti berapa kali bintang dapat reward untuk ayo jatahnya buat misalnya apa ya, beli mainan, diakumulasikan gitu ya, ya bintangnya ya, lebih gede di akhir. Oke. Jadi sebenarnya bisa memberikan apresiasi, dan yang terakhir mungkin tadi ya, memberikan kasih sayang yang konsisten ya, karena jadi orang tua ya tadi bisa capek secara fisik, capek secara mental. Kadang kan itu berpengaruh juga ke emosi kita ya sebagai orang tua gitu. Atau misalnya pas akhir bulan gitu ya. Tiba-tiba kita jadi pemarah ya. Nggak boleh harusnya ya. Tetap harus ceria mau di awal bulan, di akhir bulan ke anak kita gitu. Jadi anak juga ternyata anak bisa baca loh anak itu bagaimana kemudian penerimaan orang tua terhadap dia sendiri. Jadi mungkin itu beberapa poin, karena kemudian kalau kita sudah ada attachment dengan anak dan orang tua, tentu itu akan lebih berpengaruh positif ke tumbuh kembang anak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bunda Puji atas insight dan sharingnya sudah disampaikan pada hari ini. Masya Allah luar biasa. Semoga dapat membuat orang-orang di sekitar kita lebih terbuka tentang ilmu tentang berkebutuhan khusus ini, anak berkebutuhan khusus ini. Semoga apa yang sudah kita diskusikan juga dalam podcast kali ini dapat memberikan semangat baru, terutama untuk ayah dan bunda yang memiliki anak berkebutuhan khusus di rumah, juga bagi para ayah bunda istimewa dimanapun berada yang menemukan atau bertemu dengan anak-anak berkebutuhan khusus di rumah. Terima kasih sekali lagi untuk Bunda Puji. Sama-sama. Ya. Dan karena pada akhirnya perjalanan parenting memang tidak selalu mudah, tetapi juga dengan pemahaman, kesabaran, konsistensi, dan juga dukungan yang tepat, itu orang tua akan dapat menjadi bagian yang sangat penting dalam proses tumbuh kembang anak. Dan juga sebagai orang tua juga akan bisa menggali potensi apa yang ada dalam diri seorang anak. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kali ini, dan insya Allah kita akan bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Sampai jumpa lagi di episode Abi yang selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Dadah. Makasih Bunda Puji. Sama-sama.